Selamat datang di channel Higa Farm. Yang menyerang ke petani lele apa? Jamur kenapa? Karena airnya tidak sehat. Makanya petani lele itu wajib punya tanaman ini, Pak. Yang jenengan harus paham. Satu, pohon kelor jenengan harus punya. Tak ada yang belum tahu pohon kelor? Tahu nggih? Rata-rata tahu semua nggih daun kelor. Ya, yang kedua pohon pepaya. Yang ketiga mengkudu atau pace. Keempat kunyit. Kelima temulawak. Minimal 5 ini yang jenengan mesti punya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya kan, fungsinya untuk pencegahan atau preventif, bagaimana jenengan menghindarkan penyakit lele. Penyakit lele kan yang paling banyak menyerang ke petani lele apa? Jamur kenapa? Karena airnya tidak sehat. Itu. Contoh hari ini adalah pas ketemu dengan airnya kurang sehat. Bau kan? Karena yang merawat sedang umroh, gitu kan? Nah, tidak boleh bau. Nah, kan tadi, ya kan, daun pepaya, ya kan, ini punya kandungan antibodi. Kemudian daun kelor itu vitamin C-nya cukup tinggi, Pak. Itu bagus untuk lele. Nah, mengkudu itu di samping antibiotik juga ada kandungan hormon untuk mengurangi kanibal. Mengkudunya atau daunnya? Mengkudu, pace, bukan daunnya, bukan daunnya. Nah, kemudian ikan kunyit sama temulawak itu untuk menjaga metabolisme tubuh tetap bagus, nafsu makan tetap bagus. Nah, semua bahan baku ketika lele masih usia di bawah 1 bulan itu dengan blender. Jadi takarannya per kolam 250 gram untuk daun pepaya, ya kan, untuk daun kelor, kemudian pace, ya kan, masing-masing 250 gram di blender. Ambil airnya saja, masukkan ke kolam. Supaya sekali itu aja, Pak? Ya, enggak. Itu tindakan itu lebih bagus jangan lakukan seminggu sekali, Pak. Itu untuk perawatan, bagaimana mencegah, ya kan, lebih baik daripada sudah kena serangan. Nah, jadi obat jenengan tidak boleh pakai kimia. Kenapa? Yang jenengan pelihara tadi apa di kolam? Itu bakteri, Pak. Bakteri, probiotik. Makanya tidak boleh pakai air pump, tidak boleh pakai obat kimia, karena dengan pakai obat kimia sama dengan yang membunuh bakteri. Sebenarnya bakteri ini kita butuhkan untuk apa? Untuk mengurai limbah kotoran lele. Nah, bioflok itu dari kata-kata bio dan flok. Floknya gumpalan, bionya makhluk hidup. Artinya apa? Gumpalan yang berisi makhluk hidup. Inilah yang dimakan lele. Nah, artinya apa? Bakteri ini harus berkembang biak di dalam air. Ketika bakteri ini berkembang biak dengan baik, maka kotoran lele ini akan diurai. Jadi makanan buat lele lagi. Nah, tetapi kalau bakteri yang ada di kolam, bakteri pengurai ini populasinya kurang baik, maka yang terjadi apa? Limbah amonia meningkat. Nah, kalau amonia ini meningkat, berarti bakteri negatif yang lebih dominan. Makanya akibatnya airnya berbau. Cara mengantisipasinya gimana kalau sudah berbau? Ya dikuras, Pak. Jangan dihabiskan. Ya, tinggal angkat aerator kalau terjadi bau, angkat aerator, biarkan 30 menit. Fungsinya apa? Supaya terjadi endapan. Nah, setelah 30 menit baru jangan buka krannya. Sisakan paling enggak 30 cm. Ya, baru jangan tambahkan air segar sama tambahkan bioflok. Paham ya? Jadi penyebab air bau karena amonia yang ada di dalam kolam tidak terurai. Ini sing tukang nguras, ya kan? Mas rosetnya pergi terus ya ndak dikuras ya amonia. Nah, bayangkan nek satu kolam diisi 3.000 sampai 5.000, makan semua, buang kotoran semua di situ, Pak. Nek nggak dimasak, nggak diolah, nggak diurai,
jadi masalah. Sehingga apa? Lelenya gantung dan sebagainya. Dan ada yang nyoba di rumah bioflok terus lelenya gantung? Ada? Gitu kan? Nah, itu Mas, karena amonia yang tidak terurai. Nah, kemudian yang menentukan keberhasilan jaringan bioflok, ingat, lele ini hidupnya di air. Berarti kuncinya adalah manajemen air. Bagaimana jaringan menciptakan kondisi air ini sehat. Nah, air yang sehat pertama, pH-nya jaringan harus cek. Makanya jaringan harus wajib punya namanya pH meter. Nah, pH yang standar untuk lele bioflok paling enggak jangan pertahankan antara 7 sampai 8. 7 sampai 8. Nah, Pak, misalkan ini sudah 2 minggu kok pH-nya turun jadi 6,3. Berarti jaringan harus katrol pH-nya. Cara naikkan pH bagaimana? Jaringan tambahkan garam gosok plus air dolomit. Oh, berarti dolomit ini fungsinya untuk menstabilkan pH. pH turun ini bisa disebabkan karena kadar amonia tinggi akan menyebabkan pH turun. Berarti pH air menentukan ya kan, kesehatan air buat ikan. Yang kedua, kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Lele ini bernapas, ngirup oksigennya tidak keluar ngirup udara luar Pak, tapi ada di dalam air. Otomatis air yang jaringan isi di kolam ini harus banyak oksigen. Cara memperbanyak oksigen, satu dengan jaringan menambah aerator. Yang berikutnya jaringan bisa ciptakan sirkulasi. Jadi jaringan bikin tambahkan pompa sirkulasi, dari bawah, disaring, pompa lagi masuk kolam. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menambah kandungan oksigen yang terlarut. Yang kemarin gantung-gantung jaringan buat kayak gitu, Mas? Enggak ya. Nah, kalau jenengan tidak buat sirkulasi, ya resikonya jenengan setiap pagi harus ngangkat aerator, biarkan 30 menit, buka keran. Ini fungsinya untuk merawat air, paling nggak turunkan 20 sampai 30 cm. Berarti buang endapan yang di bawah. Atas jenengan tambah air segar. Ini fungsinya untuk menambah oksigen terlarut, Pak. Jenengan lakukan nggak, Mas? Jarang. Gitu. Kalau jarang dilakukan pasti bau airnya, kemudian lelene. Ingat, jenengan tebar padat. Tebar padat berarti jenengan nebar duit, Pak. Gitu. Nah, jenengan nebar duit, ya kan? Berarti jenengan harus sayang dengan duit jenengan. Ya, berarti harus perhatikan pH-nya, perhatikan oksigen terlarut tadi. Nah, olah digawe sirkulasi, ya tiap pagi jenengan harus rajin. Angkat aeratornya. Ini, ya kan? Ini diangkat, biarkan 30 menit, buang. Nah, tapi ini air pupuk, jangan dibuang. Manfaatkan untuk pupuk. Oke, nah kemudian pemberian pakan tadi ingat 6% dari berat badan, jenengan berikan 80% dari kenyang. Berarti 2,4 kilo. Intervalnya sehari 3 kali jenengan berikan pakan. Seminggu sekali jenengan puasakan lele, Pak. Seminggu sekali ada jadwal puasa. Pas Senin Kemis, misalkan Kemis tok wae, Senin gitu. Seminggu sekali dipuasakan. Nah, pada saat puasa lebih bagus ya kan, jenengan berikan tadi jamu tadi, Mas. Puasanya berapa hari itu? Ya? Berapa hari? Puasanya sehari aja, 1 kali 24 jam. Puasa terus? Bleng enggak? Puasa terus. Dikasih maghrib berarti ya nih. Nanti ngeblong pitung mil lengar lele ya. Oke. Jadi intinya tadi, Mas, kolam lele bioflok bagaimana jenengan satu menjaga pH air, yang kedua bagaimana jenengan menjaga yang oksigen terlarut, bagaimana jenengan menjaga kadar amonia. Insya Allah bulan Februari Maret kita sudah luncurkan nanti yang kandungan oksigen, kandungan amonia, dengan pH air itu bisa jenengan kontrol lewat Android gitu. Itu dan kita sedang godok terus, mudah-mudahan nanti Februari ini sudah mulai kita launching.
Jadi nanti itu kita punya produk filter yang ya kan jenengan tinggal beli filternya, tinggal rangkai di kolam dan selesai. Jadi yang kemana kan bisa kontrol lewat Android. Sip. Gitu. Jadi teknologi kita kembangkan terus. Kenapa? Karena masalah petani lele di bioflok ya kan itu ya tadi ngertinya ngerwis gurki lelene pakani esok sore gitu. Ya kan ada bilang hemat air gitu, harus ditengke wae. Ya kan? Padahal lelenya sudah protes. Ya. Protesnya lele itu kenapa? Airnya sudah mulai tidak nyaman, Pak. Ya kan? Airnya berarti kalau air bau, oh berarti kandungan amoniaknya tinggi. Nah, kalau kandungan amonia tinggi, otomatis dia bakteri ini akan mengurangi oksigen terus, Pak. Oksigen di dalam air ini harus dihabisi. Nah, itu bakteri, Pak. Bakteri negatif. Solusinya adalah kuras airnya, ya kan? Sisakan kalau sudah terjadi bau, sisakan 30% aja. Nah, kemudian isi lagi, tambahkan vlog. Paling nggak kalau jenengan terjadi masalah situ, ya kan tambahkan vlognya paling nggak 2 gayung mandi itu, 2 liter. Itu kasus-kasus tertentu. Selama jenengan tertib, insya Allah, ya kan tidak ada masalah.